terkasih Tuhan, selamat bertemu lagi dalam ibadah pada hari Minggu ini 27 Juni 2021. Mari kita awali dengan kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 443 bait 1 dan bait yang kedua, bersukacita dalam derita. Marilah ibadah minggu ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita menyiapkan hati kita dengan Kidung Jemaat 240, Datanglah ya Sumber Rahmat. Datanglah ya Sumber Rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung
firman Tuhan bersama-sama, dan mari kita menyiapkan hati kita agar firman yang hendak Tuhan perdengarkan mampu membuat kita anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Kita berdoa. Bapa kami surgawi, di tengah kehidupan yang begitu banyak dengan ujian, terkadang kami merasakan berat, takut. Oleh karena itu ajarkan kami Tuhan untuk kami boleh melalui berbagai ujian yang ada di dalam kehidupan kami dengan penuh keikhlasan. Karena kami tahu Tuhan ada di setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kami semua. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu secara khusus Tuhan urapi dengan kuasa kasih-Mu yang kudus, sehingga apa yang keluar dari mulutnya benar-benar suara hati Tuhan untuk menjadikan kami menjadi pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, gereja yang penuh dengan sukacita dan tanggung jawab untuk menyampaikan kasih Tuhan di dalam kehidupan dunia ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama-sama kami berdoa. Amin. Firman yang kita baca pada hari ini diambil dari Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan 43. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Muridmu menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatku, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah?" Lalu ia memandang sekelilingnya dan melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gentar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati.
Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperdulikan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala ibadat itu, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya anak itu. Katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hei anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, karena ia menyuruh mereka pun memberi anak itu makan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang memperhatikan dan melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari, karena Tuhan pasti memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang pasti mempunyai harapan atau keinginan yang baik dari sesuatu atau seseorang yang sangat dikasihinya. Bagaimana mengasihi anak-anaknya bagi orang tua, bagaimana mengasihi istrinya atau suaminya, atau bagaimana kita mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi keluarga kita, mengasihi gereja kita, bahkan mengasihi harta yang kita dapatkan dengan begitu banyak pengorbanan, bekerja keras, mempertahankan apa yang dimilikinya adalah sesuatu yang sangat wajar. Ini juga yang terjadi dalam kisah berbingkai yang saat ini kita pergumulkan bersama-sama. Yang pertama, kisah tentang bagaimana Yesus dengan Yairus, yang di dalamnya diselipkan satu kisah yang lain, yaitu bagaimana hubungan Yesus dengan seorang perempuan yang menderita sakit parah selama puluhan tahun lamanya. Bagaimana dua kisah dijadikan satu, ini menjadikan sebuah pengajaran yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus melayani dengan begitu semangatnya beserta dengan murid-muridnya, datanglah seorang yang bernama Yairus. Dikatakan dalam kisah ini, ia adalah kepala rumah ibadat. Jadi dari situ kita bisa langsung membayangkan siapa Yairus itu. Kurang apa Yairus di hadapan Tuhan? Ia adalah kepala rumah ibadat yang kesehariannya berada di rumah ibadat. Waktu dan tenaganya dihabiskan untuk melayani umat Tuhan di rumah-rumah ibadah itu. Tetapi satu peristiwa telah menimpa keluarga mereka. Anak yang begitu dikasihinya
saat itu sedang menderita sakit yang sangat berat, sakit keras. Karena kita bisa melihat di kisah ini, ia sempat meninggal, ia sempat mati. Ia datang kepada Tuhan Yesus, ia tersungkur, begitu tadi firman Tuhan katakan, di depan Yesus. Apa artinya tersungkur? Pasti kita juga tahu. Tersungkur berarti mengakui siapa dan punya kuasa apa pribadi yang sedang dihadapannya. Ia percaya kepada Yesus. Ia mau datang kepada Yesus membawa persoalan-persoalannya. Anakku sakit. Datanglah ke rumahku, tumpangkanlah tanganmu ke atasnya, maka ia pasti akan sembuh. Datang dengan sebuah keyakinan, datang dengan sebuah pengakuan bahwa Yesus mampu sembuhkan, pulihkan anaknya. Saudara, Yesus yang melihat Yairus, tokoh besar itu tersungkur, maka segera Yesus mengikutinya, memenuhi permintaannya. Ia berjalan bersama-sama dengan Yairus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini bisa kita melihat bagaimana proses itu harus terjadi. Ia berjalan bersama dengan Yesus. Yesus bisa menyelesaikan saat itu juga bisa. Tetapi Yesus mau pelan-pelan berjalan bersama dengan Yesus. Bahkan di tengah perjalanan itu ada sesuatu yang seolah-olah kalau kita semua menjadi Yairus, mungkin kita menjadi marah. Ada satu peristiwa yang menjadikan perjalanan Tuhan Yesus ke rumah Yairus itu agak-agak tersendat. Ada perempuan yang sakit belasan tahun lamanya. Wajar orang yang sakit itu ingin segera sembuh. Bahkan dikatakan ia telah datang ke begitu banyak tabib, menghabiskan hartanya, menghabiskan uangnya, sehingga ia tidak memiliki apa-apa lagi. Ia mendengar Yesus mampu sembuhkan segala macam penyakit. Bahkan orang yang sudah mati pun Yesus bisa hidupkan. Ia mau Yesus bercampur tangan di dalam beban penderitaan hidupnya. Namun saudara, perempuan ini tahu banget, paham sekali bahwa sebelum ia datang kepada Tuhan Yesus, sudah datang terlebih dahulu Yairus yang sedang mengkhawatirkan anaknya yang sakit keras. Maka ia tidak mungkin nyelo-nyelo, ia tidak mungkin menuntut Tuhan untuk memprioritaskan dirinya. Aku dulu Tuhan, aku sudah puluhan tahun sakit. Tidak. Ia hanya ikut perjalanan Tuhan Yesus yang saat itu sedang berdesak-desakan. Ia hanya berpikir, Yairus juga membutuhkan Tuhan Yesus. Aku akan menyentuh jubahnya saja. Aku yakin dengan aku menyentuh jubahnya, maka perjalanan Tuhan Yesus tidak akan terganggu dan aku bisa disembuhkan. Saudara-saudara, benar dan luar biasa. Ia mau berdesak-desakan dalam rangka mendekat Tuhan. Di tengah sakit yang sedang dia rasakan,
sampai dekat. Ia sentuh ujung jubah Tuhan Yesus. Dan luar biasa, iman dan keyakinan perempuan ini menyelesaikan permasalahannya yang sudah dideritanya puluhan tahun lamanya. Ia setuju bantuan Yesus, kemudian dia merasa sakit penyakitnya hilang. Ia merasakan ada kesegaran, ia merasakan ada kedamaian di dalam hidupnya. Tuhan Yesus tahu ada sesuatu yang terjadi. Dikatakan ada kekuatan, ada tenaga yang keluar. Ia bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang menyentuh aku? Murid-muridnya yang jawab, Guru, orang berdesak-desakan seperti ini. Engkau bertanya, siapa yang menyentuh engkau? Tuhan Yesus selalu melihat sekelilingnya, dan Tuhan Yesus tahu ada sesuatu yang keluar dari dirinya, dan sesuatu itu ada pada orang yang ada di sekitarnya. Ia melihat perempuan itu. Ia tidak marah, ia tidak menyalahkan perempuan itu, tetapi justru perempuan itu yang mengakuinya. Ayat 33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitakan segala sesuatu kepadanya. Ia mengakui apa yang telah ia lakukan, semuanya di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan mau marah, ya marahlah Tuhan, aku ngaku saja. Aku telah mengambil sesuatu darimu tanpa seizin. Tetapi apakah Yesus marah kepada perempuan itu? Tidak. Bahkan dengan penuh kasih Tuhan menyapa perempuan itu. Apa kata Tuhan? Ayat 34. Maka katanya, kata Tuhan Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jangankan kemarahan, justru Tuhan Yesus menyambut perempuan itu dengan kata-kata yang luar biasa. Ia menyebut perempuan itu anakku, hei anakku. Sebutan yang sangat dalam, sebutan yang sangat syarat dengan cinta, dengan kasih yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Bahkan bukan hanya sebutan anakku, sebutan itu juga menjadikan kemudian imanmu yang menyelamatkan hidupmu. Hei anakku, karena engkau adalah anakku, engkau percaya kepadaku, maka imanmu yang akan menyelamatkan engkau. Sembuhlah dari penyakit. Terjadi dialog di tengah perjalanan ke rumah Yairus yang sangat mengharapkan Yesus engkau segera datang. Apakah Yairus protes? Ayat tidak memberitakan itu. Yairus protes tidak. Yairus pasrah kepada Tuhan. Bahkan seolah-olah semuanya telat, semuanya terlambat. Karena setelah Tuhan Yesus menyembuhkan wanita ini, ada utusan dari keluarga Yairus bahwa anaknya
sudah mati. Maka tidak diperlukan lagi Tuhan Yesus datang ke rumah Yairus. Ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Tidak, atau apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Apa pentingnya lagi Yesus datang ke rumahmu, anakmu sudah mati? Saudara, ayat 36, Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Biarkan apa kata orang, anakmu sudah mati. Biar anakmu tidak bisa diselamatkan, biar. Tetapi percayalah kepadaku dan jangan takut, jangan ragu-ragu. Yesus melanjutkan perjalanannya ke rumah Yairus disertai dengan Petrus, Yakobus, Yohanes, dan mereka tiba di rumah Yairus. Memang benar, di rumah itu suasananya sudah sangat tidak baik, ramai, karena anak dari Yairus benar-benar secara jasmani sudah mati. Orang-orang menangis, orang-orang mengeluhkan atas kematian anak Yairus, si kepala rumah ibadah itu. Yesus datang ke rumah itu disertai dengan orang tua anak itu, menghampiri anak itu dan kemudian berkata, talitaku, yang artinya, hei anak, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Talita, bangkitlah. Dan apa yang terjadi, saudara? Anak itu bangkit, anak itu hidup. Ia berdiri, ia bergerak, sehingga semua orang yang ada di tempat itu menjadi takjub. Yesus berkata kepada mereka, jangan seorang pun atau memberikan mereka petua, jangan berkata atau jangan ceritakan semua ini kepada orang banyak. Ayat 43, dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, semua orang tahu dan kita tahu melalui firman ini, ujian bisa datang kepada siapapun, persoalan bisa menimpa siapapun, dan Tuhan menghendaki kita ikhlas menerima segala persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan kita, dan kita percaya bahwa Tuhan mampu atasi semuanya. Bahkan bukan hanya satu peristiwa, dua peristiwa bisa Tuhan atasi semua. Tuhan mempunyai kuasa yang tidak terbatas. Bawalah sebuah persoalan, bawalah semua beban kepadanya, tersungkurlah di hadapannya, yakini ia mampu atasi semuanya. Pasti kita bisa
melewati setiap ujian yang ada di dalam kehidupan kita dengan baik. Kalau Tuhan Yesus berpesan, jangan seorang pun mengetahui hal itu. Sekarang kita semua tahu melalui kesaksian Alkitab bahwa Yesus mampu selesaikan persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Persoalan saya dan persoalan saudara, persoalan kita semua ada di dalam kuasa-Nya. Yang penting kita ikhlas menghadapi setiap persoalan yang ada. Dan ketika kita sudah benar-benar merasakan ketidakmampuan, jangan berputus asa. Ikhlas saja jalani dan datanglah kepada Tuhan. Semakin kita sabar, semakin kita percaya, maka akan semakin besar kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa diatasi oleh Tuhan. Karena Tuhan mengasihi wanita itu, Tuhan mengasihi Jairus, Tuhan juga mengasihi anaknya, dan Tuhan mengasihi kita semua. Berbahagialah karena kasih Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Menerima segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, berarti juga ikhlas memberikan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan. Teriring hitung jemaat nomor 433. Aku suka membagi pada orang tak punya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, begitu banyak peristiwa yang menimpa kehidupan kami semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, seperti yang Jairus, kepala rumah ibadah, tidak lepas dari pengujian imannya. Namun pada saat ini Tuhan Engkau mengajarkan kami bagaimana kami menyelesaikan, mengatasi ujian-ujian yang ada di dalam kehidupan kami dengan ikhlas dan berserah kepada Tuhan. Kami yakin seperti wanita yang sakit, maka kuat kuasa Tuhan akan mengalir di dalam kehidupan kami. Seperti yang dirasakan oleh Jairus, maka akan ada kebangkitan di dalam hidup kami. Karena Engkau mengasihi kami.
Engkau sangat mencintai kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terbelenggu dengan berbagai-bagai masalah yang ada di dalam kehidupan mereka, yang masih menjalani proses pengujian iman di dalam hidup mereka, baik karena sakit penyakit yang mereka rasa di tengah usia mereka yang semakin senja. Tuhan, berikan keikhlasan, belajar menerima segala kenyataan dengan terus berserah kepada Tuhan, sehingga mereka akan Tuhan kuatkan saudara-saudara kami yang masih terbelenggu dengan persoalan-persoalan hidupnya. Tuhan, datanglah dalam hidup mereka, bangkitkan semangat mereka, tunjukkan jalan agar mereka mampu mendapatkan lagi ketentraman hidupnya. Saudara-saudara kami yang masih hidup dalam keterbatasan mereka, dalam kekurangan mereka, Tuhan berkati, berikan mereka semangat untuk terus memperjuangkan hidupnya agar tercukupi atas kebutuhannya. Saudara-saudara kami yang terjerat dengan semaraknya dunia ini, sehingga mereka mati secara rohani, Tuhan hadirlah dalam kehidupan mereka. Tuhan bangkitkan lagi semangat mereka untuk menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Saudara-saudara kami yang jauh dari kami, kiranya Tuhan pun juga senantiasa memberkati. Kuasa Tuhan tidak terbatas, waktu dan tempat. Engkau mampu memelihara mereka. Engkau akan senantiasa menyertai dan memberkati mereka, sehingga saatnya nanti mereka akan Tuhan satukan dengan kami untuk kembali memuji, memuliakan, dan menyerahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami. Kiranya Tuhan di tengah situasi yang cukup berat ini, di tengah ujian yang berkepanjangan ini, kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih Tuhan. Kami ikhlas menjalaninya. Kami percaya saatnya nanti Tuhan pasti akan pulihkan. Berkati para majelis gereja, berkati rencana-rencana gereja, berkati juga kebutuhan gereja. Mampukan untuk setiap jemaat yang ada mengambil bagian dengan penuh tanggung jawab untuk kehidupan dan kegiatan gereja Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa untuk kehidupan keluarga-keluarga kami. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati anak-anak kami. Tuhan, bangkitkan semangat mereka. Para orang tua, Tuhan sembuhkan atas segala sakit penyakit, luka yang ada di hati mereka, sehingga kami pulih dengan penuh cinta kasih, merawat, mendidik anak-anak kami, sehingga mereka boleh bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa dan bertanggung jawab. Kami berdoa untuk situasi dan kondisi kota Semarang yang kami tempati ini, di tengah merebaknya penyakit yang ada. Berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan untuk kami boleh saling menjaga kehidupan kami. Kami serahkan jemaat kami di dalam tangan kasih Tuhan, kota kami di dalam tangan kasih Tuhan, bahkan kehidupan bangsa dan negara kami, dunia ini, semuanya di dalam tangan Tuhan. Kami ikhlas menjalaninya. Kami tahu Tuhan Engkau di atas itu semua.
Pada saat ini kami juga mengumpulkan persembahan. Sebagian atas berkat yang telah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan terima, Tuhan kuduskan, Tuhan berkati, sehingga pulih menjadi sarana banyak orang bersuka cita, nama Tuhan semakin dimuliakan di dunia ini. Kami serahkan hidup kami seutuhnya di dalam tangan kasih Tuhan. Kami akan berserah dan senantiasa berseru kepada Tuhan, berdoa seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan bangkit berdiri, marilah kita song-song kehidupan dengan tidak takut, karena kita disertai oleh Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Terlebih dahulu kita mengikrarkan syahadat pengakuan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Di tengah ujian kehidupan yang senantiasa ada, kita dituntut untuk ikhlas menjalaninya, dan itu kita dapatkan ketika kita mau bersandar kepada Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Yang mau dibimbing oleh Tuhan dan yang berharap tak henti, kita akhiri pada kita dengan hitung jemaat nomor 379 bait 1 dan bait yang keempat. Adanya ada sukacita.
Sampai ketemu di ibadah yang akan datang.